Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami berdua dengan rekan saya Ibu Imelda Yanti SPD akan melaksanakan percakapan pra observasi yang mana beberapa hari ataupun nantinya Ibu Imel akan melaksanakan pembelajaran yang akan saya observasi. Sebelumnya kami akan melaksanakan kegiatan pra observasi yang mana tujuan dari kegiatan ini adalah bagaimana nantinya saya bisa menilai proses pembelajaran yang akan disampaikan oleh Ibu Imelda Yanti di kelasnya, kemudian sebagai bahan evaluasi oleh Ibu Imel sendiri bagaimana ataupun apa kekurangan ataupun apa yang harus ditingkatkan dalam proses pembelajarannya. Baik, selamat pagi Ibu Imel. Selamat pagi. Gimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa sehat. Alhamdulillah, semoga kita selalu diberikan kesehatan, sehat walafiat. Begini Bu, saya akan melaksanakan pra observasi yang nantinya sebagai bahan evaluasi untuk Ibu tentunya dan juga mengenai tugas yang saya emban pada saat ini. Yang pertama Bu, ada hal-hal yang ingin saya tanyakan mengenai proses pembelajaran yang akan Ibu laksanakan. Itu yang pertama, kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai pada proses pembelajaran nantinya? Baik, di sini saya nanti akan melakukan pembelajaran berjudul perubahan fisika dan perubahan kimia ya. Jadi di sini tujuan pembelajaran yang saya buat itu yang pertama, peserta didik dapat mendeskripsikan apa itu perubahan kimia dan apa itu perubahan fisika. Kemudian yang kedua itu peserta didik nanti dapat menyebutkan apa-apa saja contoh dari perubahan fisika dan perubahan kimia tersebut. Dan yang ketiga, peserta didik dapat menganalisis perbedaan antara perubahan fisika dan perubahan kimia. Oke, berarti ada 3 tujuan pembelajarannya Bu ya. Yang pertama, bagaimana siswa dapat mendeskripsikan perubahan fisika dan kimia, kemudian memberikan contoh terhadap perubahan fisika dan kimia, kemudian yang ketiga menganalisis perubahan fisika dan kimia. Baik Bu, kemudian pertanyaan kedua yang ingin saya tanyakan kepada Ibu, ini area pengembangan yang hendak dicapai itu seperti apa begitu? Area pengembangan yang hendak dicapai itu ada aspek pengetahuan dan ada aspek keterampilan juga. Jadi di sini nanti di aspek pengetahuan itu siswa itu dapat mengetahui bagaimana caranya mencapai tujuan tersebut tadi. Contohnya mengetahui apa perbedaan fisika dan kimia, kemudian contoh-contohnya, menjelaskan apa itu pengertian perubahan fisika dan perubahan kimia. Nanti di aspek keterampilan itu, siswa itu dituntut diskusi, melakukan percobaan, menganalisis, melihat lilin itu menyala, bagaimana apakah ada perubahan, kemudian nanti disajikan hasilnya ke dalam karton dan diskusi kelompok. Oke, baik. Berarti intinya pengetahuan dan keterampilan begitu Bu ya. Oke, baik. Pertanyaan yang ketiga Bu, strategi yang Ibu persiapkan, kemudian model pembelajarannya, kemudian metode pembelajarannya, kira-kira apa ini yang akan Ibu tampilkan pada proses pembelajaran Ibu? Oke, baik, di sini pembelajaran itu berdiferensiasi ya. Jadi berdasarkan kesiapan belajar siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional. Model pembelajaran yang saya gunakan di sini itu PBL. Jadi anak-anak nanti diorientasikan kepada suatu masalah. Kemudian metodenya ada diskusi kelompok, kemudian praktek atau percobaan pada lilin tersebut, kemudian presentasi. Oke, berarti bagaimana nanti kesiapan belajar murid, kemudian diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional dan juga menggunakan model problem based learning begitu Bu ya. Kemudian pertanyaan yang terakhir ini Bu, kalau untuk media pembelajaran kira-kira apa yang Ibu gunakan? Di sini saya menggunakan ada video pembelajaran yang diintegrasikan dalam PPT ya, dalam PowerPoint-nya, kemudian LKPD-nya dan juga pastinya laptop. Oke, berarti ada laptop, ada LKPD dan juga nanti ada PPT yang akan Ibu tampilkan Bu ya. Kapan kira-kira Ibu laksanakan kegiatan ini? Rencana nanti di hari Kamis di kelas 7A di jam pertama dan kedua.
Oke. Baik, mungkin cukup sekian Bu untuk hasil praobservasi kita pada hari ini. Saya mengucapkan banyak terima kasih. Sampai ketemu lagi pada kegiatan observasi yang akan kita laksanakan pada hari Kamis ya Bu ya. Oke, baik. Baik, demikianlah hasil praobservasi kami bersama Ibu Imeldayanti. Sampai ketemu lagi dengan kegiatan observasi pada hari Kamis jam ke-1 dan 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu dipimpin oleh ketua kelas. Ketua kelas silakan. Siap, Brek. Belum belajar, mari kita berdoa sesuai kepercayaan dan agama kita masing-masing. Doa mulai. Berdoa selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Oke, sebelum kita mulai juga, kita bacakan dulu surah Al-Fatihah seperti biasa. Baiklah, untuk selanjutnya membuktikan cinta kita kepada tanah air, silakan berdiri, kita nyanyikan dulu lagu kebangsaan kita, Indonesia Raya. Siap ya? Berdiri, hadap ke depan. Oke, silakan duduk kembali. Siap mau belajar? Sehat? Udah sarapan tadi? Udah. Seperti biasa kita ada kesepakatan kelas ada kelasnya harus bersih. Coba cek ada sampah di bawah kursi, bawah mejanya masing-masing. Ayo. Ada? Sudah bersih? Nah, Ibu mau ngabsen dulu nih. Kira-kira siapa yang tidak datang hari ini? Hadir semua. Berarti nihil yang nggak datang ya. Kita ice breaking dulu. Yuk, silakan berdiri. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinakan kobat, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, biar makin semangat itu ya. Kita ingat kembali pelajaran yang telah lalu. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah belajar mengenai
Wujud zat. Wujud zat ada? Ada 3. Siapa yang tahu wujud zat? Christine. Padat. Cair. Kemudian? Gas. Padat, cair, gas. Apa-apa saja contohnya? Itu contoh dari zat padat. Kemudian? Contoh zat cair adalah air, minyak, dan sirup. Air, minyak, dan sirup. Itu contoh zat cair. Kemudian? Ada lagi? Zat gas. Zat gas? Gas alam, uap air. Gas alam, uap air. Oke, mantap. Ternyata ingatannya masih bagus ya. Nah, coba perhatikan ini. Gambar apa ini? Nih. Gambar? Gambar lilin dan gambar kertas yang terbakar. Pernah membakar lilin? Pernah? Apa kira-kira yang terjadi sama lilin? Mencair. Terjadi perubahan di situ nggak? Terjadi perubahan. Oke, kita lihat ini. Itu gambar apa? Kain. Ubi kayu. Kemudian kayu. Apa yang terjadi di situ? Apa yang terjadi? Mengalami perubahan bentuk, kemudian perubahan warna, kemudian perubahan bau. Oke. Nah, di alam semesta ini Allah Subhanahu wa taala menciptakan berbagai macam bentuk atau benda-benda zat yang mengalami perubahan baik secara fisika maupun secara kimia. Kemudian perubahannya dalam bentuk apa saja? Bentuk, warna, wujud, bau. Ada yang mempertahankan sifat aslinya walaupun dia udah berubah bentuk. Contohnya meja. Sifatnya juga tetap kayu. Kemudian ada yang tidak bisa mempertahankan wujud aslinya. Contohnya tadi apa? Kertas. Oke, nah ini berkaitan dengan tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu nanti kalian akan dapat mendeskripsikan perubahan fisika dan perubahan kimia. Jadi apa itu perubahan fisika? Apa itu perubahan kimia? Kemudian kalian juga bisa menyebutkan contohnya. Contoh perubahan fisika dan perubahan kimia. Kemudian kalian nanti dapat menganalisis apa saja ya perbedaan perubahan fisika dan perubahan kimia. Nah, nanti Ibu akan mengadakan penilaian di dalam proses pelajaran kita. Penilaian pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Dalam penilaian sikap itu akan ada profil Pancasila yang akan Ibu nilai, yaitu sikap gotong royong, kreatif, dan bernalar kritis. Kemudian pada pembelajaran kita hari ini kita akan menggunakan problem basic learning model pembelajarannya. Jadi nanti kalian akan Ibu orientasikan kepada masalah, kemudian pembentukan kelompok, pemberian Ibu beri nanti LKPD, dan kalian akan merancang rencana penyelidikan. Kemudian akan mempresentasikan hasil penyelidikan, menyatatnya pada LKPD, dan presentasi umpan balik. Dan terakhir adalah refleksi. Faham anak-anak Ibu semuanya? Faham ya? Oke. Sekarang kita perhatikan video berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas materi tentang perubahan fisika dan perubahan kimia. Materi IPA dan IPA 2, zat-zat perubahannya materi IPA di kurikulum Merdeka. Kalian punya pernah yang merobek kertas ataupun membakar kertas? Nah, dari proses tersebut, mana yang perlu kalian perubahan kimia dan mana yang perubahan fisika? Yuk kita bahas perubahan fisika. Nah, perubahan fisika memiliki ciri-ciri.
Ciri-ciri yang pertama yaitu materi sebelum dan sesudah perubahan adalah sama. Nah, dari contoh di atas, maka disebutkannya bahwa contoh dari perubahan fisika yang pertama adalah mulai kertas. Kenapa? Ya, karena sifat materi kertas tetap walaupun telah dirobek tidak mengalami perubahan. Artinya perubahan kimia. Jika contoh di atas tadi, kertas sobek merupakan contoh dari perubahan fisika, maka kertas dibakar ini merupakan contoh dari perubahan kimia. Nah, perubahan kimia ini terjadi apabila terjadi perubahan materi, baik sesudah maupun sebelum terjadi perubahan. Nanti, intinya perubahan kimia ini terjadi karena adanya materi baru yang terbentuk, yang bisa ditandai dengan adanya perubahan warna, terbentuknya gas, terbentuknya endapan, ataupun adanya perubahan energi, ataupun adanya perubahan panas. Nah, Coba perhatikan ini. Gambar apa itu? Gambar lilin. Kenapa lilinnya? Mencair. Berarti dari bentuk, berubah bentuk nggak dia? Kira-kira dari ini, dari video yang kalian amati ini, apa yang bisa kalian tanyakan? Saya, Bu. Hmm? Apakah lilin dapat kebentuk semula? Apakah lilin bisa Kembali ke bentuk semula? kembali ke bentuk semula? Ada yang bisa jawab? Hah? Bagaimana ya? Terjadi perubahan apa ya di situ? Nah, itulah yang akan kita lakukan penyelidikan hari ini. Ada di bawah alat dan bahannya? Ada? Lengkap semuanya? Ibu cek dulu kelompoknya. Kelompok 1 udah? Kelompok 2? Kelompok 3? Kelompok 4? Kelompok 5? Oke, sekarang Ibu bagikan LKPD-nya. Oke, Ibu mau kalian literasi dulu. Kalian baca LKPD-nya, di situ ada cara kerjanya, apa yang harus dilakukan. Kemudian juga ada bahan ajarnya juga di belakangnya. Nah, silahkan persiapkan lilinnya. Mana lilinnya? Oke, silakan dilakukan penyelidikan. Amati lilinnya selama 5 menit. Jadi sekarang kita akan melakukan diskusi kelompok, kemudian penyelidikan dan presentasi hasil nanti. Ingat, dalam kelompok ada penilaian sikap, tanggung jawabnya, gotong royong, kreatif, bernalar, kritis. Silakan amati lilinnya selama 5 menit. Kemudian apa yang terjadi, perubahan apa yang terjadi di situ, kamu tuangkan ke dalam LKPD-nya. Sudah terjadi perubahan ya? Sudah, Bu. Apa itu yang terbentuk? Perubahan apa? Mencair. Perubahan apa ya kira-kira yang terjadi di situ? Fisika. Fisika. Fisika pada? Lilin. Pada lilin. Ada lagi? Ada Perubahan? kimia. Kimia. Pada? Sumbu. Oke. Sudah? Silakan matikan lilinnya. Hati-hati benda yang terbakar. Jauhkan dari kertas. Nah, sekarang Ibu mau ada pertanyaan di belakangnya. Silakan kamu jawab di belakang LKPD itu dalam waktu
5 menit. Kartonnya ada di bawah. Ibu mau kalian tuangkan ke dalam ini ide kreatifnya mengenai hasil dari penyelidikannya juga, isi LKPD-nya mengenai perubahan fisika dan perubahan kimia. Mengenai tujuan pembelajaran kita hari ini, kamu tuangkan hasil karya kamu ke sini, kamu sajikan ke sini. Nanti ini akan kita tempelkan untuk dipresentasikan. Silakan Ibu kasih waktu 10 menit. 10 menit ya. Nanti kelompok yang paling kreatif, paling kompak, kekompakan juga akan kita berikan penghargaan. Oke, yang udah siap silakan ditempel. Kita mulai dari kelompok 1 di sini. Oke, sebelum kita mulai presentasi, sepertinya tadi agak sumpek pikirannya Ibu lihat ya. Diri dulu, kita ice breaking sebentar. Kasih B, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Yeay. Kita mulai dari presentasinya dari kelompok 1. Oke, silakan dibacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Perubahan kimia adalah perubahan Sama ya? Oke, kasih semangat buat kelompok 1. Silakan duduk. Kelompok 2, silakan. Ya. Waalaikumsalam. Bagaimana? Bagaimana? Bagus, sama ya. Oke, kasih semangat. Silakan duduk. Kelompok 3, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah, semangat ya. Sama ya. Oke, kasih semangat. Silakan duduk. Kelompok terakhir, silakan. Kelompok 5, ayo. Ayo, ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Nah, tadi kita sudah melakukan penyelidikan kepada lilin, terhadap lilin. Apa yang terjadi pada lilin? Mencair. Terjadi perubahan apa? Fisika. Terjadi perubahan fisika dan Kimia. perubahan fisika itu apa? Pengertiannya apa? Apa itu perubahan fisika tadi? Perubahan fisik.
Perubahan Fisika adalah perubahan wujud zat yang tidak menghasilkan zat baru sehingga diikuti perubahan sifat zatnya dan bersifat sementara. Oke, itu dia perubahan fisika. Bersifat sementara. Kalau perubahan kimia apa? Perubahan kimia adalah perubahan wujud yang dialami suatu zat dan diikuti adanya perubahan sifat zat tersebut. Jadi pada penyelidikan kita tadi, kira-kira pada lilin itu terjadi perubahan fisika dan perubahan kimia. Perubahan fisikanya pada mana? Pada lilin. Kemudian perubahan kimianya? Pada sumbu lilin. Yang kemudian perubahannya menjadi abu, tidak bisa kembali lagi. Paham ya mengenai perubahan fisika dan perubahan kimia. Sekarang kita perhatikan hasil dari kelompok kamu. Silakan Ibu mau kamu beri penghargaan pada kelompok yang terbaik kamu perhatikan. Silakan berikan bintang pada kelompok. Ayo. Kamu perhatikan, kamu kasih bintang nanti di kelompok siapa. Jadi kita lihat bintang yang mana, kelompok mana yang mau mendapatkan bintang paling banyak. Itulah kelompok yang terbaik. Kelompok yang kompak, hasilnya juga bagus. Kemudian jelas. Ayo silakan. Masih ada yang belum memberikan bintang? Udah semua? Coba kita lihat. Wow. Kelompok 1 sepertinya meraih bintang yang paling banyak. Pada umumnya semua kelompok juga bagus. Tapi berdasarkan penilaian kalian, kelompok 1 lah yang paling banyak penghargaannya. Tepuk tangan dulu kelompok 1 untuk kelompok 1. Nah, semangat buat kalian semua. Oke, kasih semangat dulu. Nah, untuk menguji pemahaman kalian, Ibu akan adakan post test. Ini ada lembar kertas. Nah, sebelum mulai bekerja, silakan kumpulkan dulu KPD-nya. Udah semua? Nah, Ibu kasih waktu 5 menit untuk mengerjakan soal post testnya. Bagi yang udah selesai, silakan ditempelkan jawabannya, jawaban nomor 1. Kemudian jawaban soal nomor 2. Udah habis waktunya? Sudah habis waktunya? Ayo, silakan kumpul. Tempel aja. Kan bisa ditempel. Belum ada. Ini nggak bisa tempel? Oke, ayo. Udah? Silakan duduk kembali. Dah? Dari pembelajaran yang telah kamu lakukan, kira-kira siapa yang bisa, apa ya kesimpulannya? Siapa yang bisa menyimpulkan? Kira-kira apa ya kesimpulan pembelajaran kita hari ini? Perubahan fisika adalah perubahan wujud zat yang tidak menghasilkan zat baru sehingga tidak diikuti perubahan sifat zatnya dan bersifat sementara. Kimia
Perubahan kimia adalah perubahan wujud yang dialami suatu zat dan diikuti adanya perubahan sifat zat tersebut. Oke. Terus? Contoh, membekukan air menjadi es batu, air mendidih menjadi uap, memotong sayur beberapa bagian. Contoh kimia, kayu yang dibakar menjadi abu, beras yang dimasak menjadi nasi. Kemudian siapa lagi yang bisa menambahkan kesimpulannya? Ayo, Christine. Perubahan fisika. Ayo. Bisa? Perubahan fisika adalah apa? Perubahan wujud zat yang tidak menghasilkan zat baru sehingga tidak diikuti perubahan sifat zatnya dan bersifat sementara. Kemudian perubahan kimia adalah perubahan wujud yang dialami suatu zat dan diikuti adanya perubahan sifat zat. Perubahan kimia adalah perubahan wujud zat yang dialami suatu zat kemudian diikuti adanya perubahan sifat zat tersebut. Ciri-cirinya apa? Perubahan fisika? Tidak terbentuknya zat baru, kemudian dapat diamati dari tampilan fisik ataupun penampilan luar, kemudian tidak mengubah komposisi kimia dalam zat tersebut. tidak mengubah komposisi kimia dalam zat tersebut dan bersifat reversibel atau dapat dikembalikan ke wujud aslinya. Sedangkan perubahan kimia ciri-cirinya terbentuknya zat baru, terbentuknya gas, terbentuknya endapan, kemudian terjadi perubahan warna, terjadi perubahan suhu, bersifat irreversibel atau tidak dapat kembali ke wujud aslinya. Contoh dari perubahan fisika tadi apa? Kertas yang dipotong bisa bentuknya tetap seperti kertas juga, sifatnya masih sifat kertas juga. Kemudian apa lagi? Kayu. Apa lagi? Contohnya? Pakaian. Itu adalah contoh dari perubahan fisika. Jadi dia tidak merubah bentuk. Kemudian perubahan kimia. Contohnya apa? Membakar kayu. Tidak bisa lagi, udah jadi abu, tidak bisa jadi kembali seperti kayu. Kemudian membakar kertas juga. Kemudian memasak nasi juga. Tidak bisa kembali seperti semula bentuk berasnya. Nah, kira-kira kita refleksi dulu ya. Apa ya perasaan kalian mengenai pembelajaran kita hari ini setelah mengikuti pembelajaran hari ini? Bagaimana perasaannya? Senang? Kemudian apakah kalian tadi mengalami kesulitan dalam belajar? Ada yang mengalami kesulitan, ada yang tidak mengalami kesulitan. Kamu mengalami kesulitan enggak? Sedikit. Yang mana? Bagian yang mana? Bagian ide kreatif menggambarnya, menuangnya pada karton. Bagaimana caranya mengatasi kesulitan tersebut? Berdiskusi dengan teman kelompok, berbagi ide kreatifnya. Itulah gunanya kita kerja sama dengan kelompok daripada kerja individu. Dah, pembelajaran kita udah selesai untuk hari ini mengenai perubahan fisika dan perubahan kimia. Untuk pertemuan berikutnya, silakan kalian pelajari materi pembelajaran mengenai kerapatan zat. Jadi dibaca bukunya di rumah mengenai kerapatan zat. Oke, terima kasih. Jadi kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan doa oleh ketua kelas. Silakan ketua kelas. Ya, Fred.
Sebelum mengakhiri pelajaran ini, marilah kita berdoa sesuai kepercayaan dan agama kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Tekan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Almasih SPD, CGP Angkatan 11 Kabupaten Rokan Hulu, yang mana saat ini bertugas di SMP Negeri 2 Rambasamo. Kemudian bersama rekan saya, Ibu Imelda Yanti SPD. Beliau merupakan guru di SMP Negeri 2 Rambasamo, mengampu mata pelajaran IPA. Baiklah, kami berdua pada kesempatan kali ini akan melaksanakan kegiatan pasca observasi, yang mana Ibu Imelda Yanti telah melakukan proses pembelajaran di kelas yang telah saya observasi. Jadi kemudian pada kesempatan kali ini saya akan memberikan ataupun mengajukan beberapa pertanyaan setelah Ibu Imel melakukan proses pembelajaran. Tujuan daripada pasca observasi ini itu adalah mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Ibu Imel lakukan di dalam kelas tentunya. Baik Bu Imel, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan terkait mengenai proses pembelajaran yang telah Ibu laksanakan di kelas. Yang pertama, itu bagaimana perasaan Ibu terkait jalannya observasi kelas yang kita laksanakan tadi? Oh, berarti alhamdulillah berjalan lancar ya Bu ya, walaupun di awal-awal mungkin agak sedikit grogi ya Bu ya, karena mungkin belum terbiasa, karena mungkin observasi ini kita lakukan terkadang satu kali dalam satu semester. Baik, untuk pertanyaan yang kedua Bu, area pengembangan apa yang Ibu lakukan dalam kelas dan langkah pembelajaran yang Ibu lakukan dalam kelas tadi? Mungkin di mata pembelajaran kali ya. Area pengembangannya itu di pengetahuannya, kemudian di keterampilannya juga. Nanti di pengetahuannya itu siswa mengetahui apa itu perubahan fisika, kemudian perubahan kimia, dan di keterampilannya itu siswa itu mengamati perubahan yang terjadi pada lilin, baik itu perubahan fisika dan juga perubahan kimia. Oke, berarti tahap pengembangan yang Ibu lakukan itu mengenai perangkat pembelajaran, kemudian langkah-langkah pembelajaran yang Ibu lakukan yaitu aspek yang Ibu nilai tentunya pengetahuan dan keterampilan Ibu ya. Bagaimana nanti siswa itu mengetahui perubahan fisika kimia, kemudian mengamati perubahan apa yang ada pada lilin tentunya. Kemudian pertanyaan ketiga itu, sejauh mana area pengembangan yang Ibu lakukan tadi saat di kelas, apakah sudah berhasil atau tidak menurut Ibu? Jadi sebenarnya udah berjalan lancar ya, namun masih ada kayaknya beberapa. Berarti kalau dari penilaian Ibu sendiri itu sudah berjalan lancar, tapi masih ada sedikit ya Bu ya, sedikit kekurangan. Kira-kira kekurangan atau kendala yang Ibu hadapi itu apa kira-kira Bu? Mungkin dari sekian banyak siswa itu masih ada sebagian yang belum aktif, masih mengandalkan teman-temannya, jadi tidak mandiri dan tidak mengusahakan sendiri, tapi masih mengandalkan teman. Oke, baik, berarti masih mengandalkan orang lain ya Bu ya, kemudian kurang aktif, lebih banyak diam begitu ya. Menurut Ibu, penyebabnya apa kira-kira peserta didik itu kurang aktif dalam proses pembelajaran? Bisa jadi mungkin dia malu dalam mengeluarkan pendapat, kemudian takut salah, atau mungkin belum belajar di rumah. Berarti mungkin karena ada rasa ketakutan ataupun kurangnya percaya diri, sehingga anak tersebut tidak berani untuk mengemukakan pendapat itu ya. Baik, pertanyaan berikutnya Bu, kira-kira apa yang Ibu lakukan untuk mengatasi masalah tersebut ke depannya? Itu jadi motivasi buat saya untuk melakukan pendekatan personal kali ya, memberikan motivasi baik itu
apresiasi biar lebih bersemangat lagi. Oke, berarti untuk mengatasi masalah yang Ibu hadapi di kelas tadi, Ibu melakukan pendekatan personal, kemudian memberikan motivasi dan juga apresiasi kepada peserta didik Ibu ya. Mudah-mudahan nanti apa yang Ibu rencanakan untuk kedepannya itu bisa terrealisasi dengan baik, dan juga kedepannya Ibu bisa menjadi guru yang profesional ya Bu ya. Oke, kira-kira ini kapan rencana perubahan yang akan Ibu lakukan? Kayaknya harus dalam waktu dekat. Berarti dalam waktu dekat ini ya Bu ya, diusahakan agar nanti tentunya kita bisa mengajar lebih efektif dan efisien. Oke, baik Bu, saya tunggu cerita berikutnya dan bagaimana hasilnya setelah Ibu melakukan perubahan tersebut. Baik Bu, dari hasil obrolan kita tadi, kira-kira nih apa yang Ibu rasakan? Setelah alhamdulillah ya lega, mudah-mudahan bisa melaksanakan proses pembelajaran yang lebih baik. Oke, baik, terima kasih Bu atas waktunya untuk hari ini. Cukup sekian pasca observasi yang kita lakukan pada kesempatan kali ini. Baiklah, cukup sekian hasil daripada pasca observasi kami pada hari ini. Apabila ada kata yang salah kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.